Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikna, Stambuk B201 19020, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Perubahan Sosial. Saya akan membacakan resume saya yang berjudul Strategi dan Perubahan Sosial. Judul buku Strategi dan Perubahan Sosial. Penulis Dr. Indrawan Esos MSI dan Irwan SPD MSI. Penerbit Depublis. Bab yang diresume bab 2. A. Strategi sosial. Individu merupakan makhluk kreatif yang mampu untuk menciptakan barang dalam setiap aktivitas dilakukan. Sejalan dengan itu, pada teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, bahwa seseorang melakukan tindakan ada tujuan yang akan dicapai dan manusia makhluk yang kreatif. Paradigma tersebut menggambarkan seseorang melakukan tindakan karena ada tujuan. Tujuan yang akan dicapai merupakan salah satu cara masyarakat untuk bisa melangsungkan aktivitas kehidupan sebagai manusia. Masyarakat bertindak tidak saja mengutamakan atas kepentingan, akan tetapi juga struktur yang mengakibatkan mereka bertindak dan berubah atas tindakan yang dilakukan. Alternatif yang diambil untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupan adalah melakukan strategi sosial untuk bisa berbuat, bertindak, dan menghasilkan. Strategi sosial tidak konsep yang baru, melainkan konsep yang seharusnya dikembangkan untuk mencapai sebuah tujuan. Strategi sosial adalah cara atau kiat yang dilakukan seseorang atau secara bersama untuk mencapai suatu tujuan. Strategi sosial juga bermakna langkah-langkah yang dilakukan oleh individu atau masyarakat secara bersama untuk bisa menjalankan aktivitas kehidupannya. B. Strategi interaksi. Secara teoritis, terdapat dua syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak dan komunikasi terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan, melainkan ada respons atau tanggapan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan aktivitas hidupnya. Seseorang melakukan kontak sosial tidak saja melalui tatapan muka atau langsung bertemu dan menceritakan apa tujuan dari tindakan tersebut, melainkan kontak sosial dapat dilakukan melalui kontak tak langsung atau tanpa bertemu antara individu satu dengan yang lain. Memahami kontak sosial dapat terbagi atas dua, yaitu ada kontak sosial yang disebut dengan primer atau langsung bertemu, dan kontak sosial yang disebut dengan sekunder atau tanpa bertemu. Kontak sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terjadi atas dua tindakan, yaitu ada yang bersifat positif dan negatif. Artinya, seseorang melakukan tindakan tidak saja atas kemauan atau egois, melainkan atas keperluan yang harus ia lakukan atau berbagi. Semua tindakan tersebut mempunyai makna dan tujuan atas tindakan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupannya. Selain itu, komunikasi sosial yang dilakukan oleh individu mempunyai makna atas tindakan yang dilakukan. Penafsiran atas makna seseorang tentunya dipengaruhi oleh kontak sosial yang dilakukan. Individu akan mempunyai penafsiran yang berbeda jika ia melihat warna. Jika ia bertemu dan melakukan komunikasi, maka penafsiran atas sesuatu akan sama dan mereka melakukan penafsiran secara langsung atas warna tersebut. C. Strategi perubahan sosial.
perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah salah satu proses perubahan yang terjadi secara mendadak dalam lingkungan kehidupan. Ini terkait individu atau kelompok, bahkan struktur yang melakukan atau merencanakan terjadinya perubahan sosial atau ada yang mengantar dalam kehidupan, sehingga perubahan terjadi dengan cepat dalam aktivitas masyarakat. Mengenai pandangan tersebut, seorang tokoh sosiologi, misalnya Comte, yang merumuskan dan mengeluarkan idenya bahwa perubahan yang terjadi merupakan keberadaan benda yang ada dalam kehidupan dan melebihi kekuatan dalam diri manusia. Jika kita analisis bahwa wujud benda bersifat abstrak atau tidak nyata atau tidak kelihatan oleh manusia, akan tetapi kekuatan itu yang mengatur dan berkuasa atas dunia, serta bisa kita terima dan dengan pemikiran atau akal sehat. Memahami strategi perubahan sosial merupakan kajian untuk kita pahami dalam aktivitas perubahan yang terjadi kehidupan masyarakat. Ada beberapa strategi perubahan sosial, yaitu yang pertama, strategi fasilitatif. Perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Agen perubahan sosial bertindak sebagai fasilitator yang dapat menyediakan berbagai sumber informasi, sumber daya atau alam dan manusia, dan sarana konsultasi. Strategi fasilitatif memerlukan waktu yang panjang dalam melakukan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial tidak akan terjadi dalam kehidupan masyarakat apabila ada hambatan yang terjadi dalam aktivitas tersebut. Strategi yang kedua, strategi reduktif. Strategi reduktif merupakan strategi yang menerima inovasi dan mengetahui segala hambatan yang terjadi dalam aktivitas masyarakat. Misalnya bidang pendidikan, keterampilan, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan strategi tersebut, melalui program yang telah dirancangkan, terstruktur dan terpola dengan baik. Strategi ini akan lancar apabila segala hambatan tersebut bisa diketahui dengan baik dan tidak secara emosional. Yang ketiga, strategi persuasif. Strategi persuasif merupakan strategi membujuk. Artinya, pada strategi ini mengupayakan masyarakat dengan cara membujuk dalam melakukan perubahan. Cara ini dilakukan menyusun dan membujuk masyarakat secara emosional atau dengan perasaan yang mendalam terkait dengan keterlibatan perasaan atau dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat. Strategi ini menjadi efektif apabila cara dan tujuan yang dilakukan jelas dan bisa membuat masyarakat menjadi terharu untuk melakukan perubahan. Yang keempat, strategi kekuasaan. Strategi kekuasaan merupakan strategi yang dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan, serta ancaman yang diberikan kepada masyarakat. Strategi ini bersifat negatif, bisa menghilangkan nama baik ketika melakukan perubahan. Strategi kekuasaan akan efektif apabila lapisan masyarakat mendukung dalam melakukan perubahan dan ada ganjaran atau hadiah sebagai motivasi dalam masyarakat. Cara ini dapat menjadikan masyarakat semakin kuat dalam melakukan perubahan sosial yang optimal. Yang kelima, strategi kekerasan versus non-kekerasan. Masyarakat tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya, masyarakat pasti mengalami perubahan dan banyak permasalahan yang dihadapi serta tidak terlepas dengan konflik. Penyelesaian konflik biasanya dalam masyarakat dilakukan dengan kekerasan, sehingga
Ada juga peribahasa yang dianut dalam masyarakat, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Artinya, masyarakat cenderung berpikir bahwa penyelesaian dalam suatu masalah dilakukan dengan kekerasan secara fisik, misalnya dengan melakukan peperangan, pembunuhan, cara tidak pandang bulu pada lawan, dan sebagainya. Menurut Mao dalam Martono, perubahan dalam masyarakat tidak saya dilakukan dengan kekerasan, akan tetapi bisa dilakukan dengan non-kekerasan. Misalnya, dilakukan dengan musyawarah, bujukan, kritik, saluran media, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kajian sosiologi dikenal dengan pola kerjasama atau akomodasi sebagai salah satu bentuk interaksi sosial. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.